warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sisi Muharyasi dengan NIM 1807025051 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamkah dengan program studi perbankan syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai apa itu manajemen risiko bank syariah, apa saja jenis-jenis risiko yang ada di bank syariah, lalu saya juga akan membahas mengenai kerangka pengaturan dari Basel. Langsung aja ke materinya ya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan mengenai apa itu manajemen risiko bank syariah, sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu risiko. Risiko itu ialah kemungkinan yang menyimpang dari hasil yang akan kita harapkan, lalu bisa juga didefinisikan sebagai ketidakpastian akan sesuatu yang direncanakan atau yang diharapkan. Semakin tinggi risiko yang kita terima, maka semakin banyak pula keuntungan yang akan kita terima. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah risiko, maka semakin rendah juga hasil yang akan kita dapat. Lalu selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu risiko, kita bisa mendefinisikan apa itu manajemen risiko. Manajemen risiko ini ialah serangkaian metodologi dan prosedur yang akan digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank syariah. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis risiko pada perbankan syariah. Penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, terdapat risiko yang harus dikelola oleh bank. Yang pertama ada risiko kredit. Risiko kredit ini disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko produk dan risiko terkait pembiayaan koperasi. Yang kedua ada risiko pasar. Risiko pasar ini merupakan risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar berupa nilai tukar dan suku bunga. Yang ketiga ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas ini antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Yang keempat ada risiko operasional. Risiko ini antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, kegagalan sistem, atau yang mempengaruhi operasional bank. Yang kelima ada risiko hukum. Risiko ini disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perjanjian seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Yang keenam ada risiko reputasi. Risiko ini antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya perspektif negatif terhadap bank. Yang ketujuh ada risiko strategis. Risiko ini antara lain disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko strategis ini dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian secara internal. Yang kedelapan ada risiko kepatuhan. Risiko ini disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal. Yang kesembilan ada risiko imbal hasil. Risiko ini terjadi akibat perubahan imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. Yang ke-10 ada risiko investasi. Risiko investasi ini akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kerangka pengaturan Basel. Pengaturan Basel ini ialah standar pengaturan perbankan yang dikeluarkan oleh Basel Committee on Banking Supervision atau BCBS. BCBS ini ialah salah satu komite dalam Bank for International Settlements atau BIS yang berperan menetapkan standar pengaturan perbankan
dan sebagai forum kerjasama terkait dengan pengawasan perbankan. BCBS ini terdiri atas 45 bank sentral dan otoritas pengawasan bank dari 29 negara. Kerangka Basel ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada Basel I dan Basel II. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kerangka Basel II. Kerangka Basel II ini mempunyai 3 pilar. Yang pertama, pilar 1 yakni kewajiban penyediaan modal minimum. Dalam pilar 1, bank diminta untuk mengkalkulasikan minimum untuk risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Risiko kredit dihitung dengan pendekatan standar, pendekatan berdasarkan pemeringkat internal yang terdiri dari dasar dan lanjutan, lalu risiko pasar dihitung dengan pendekatan standar dan pendekatan modal internal. Lalu, risiko operasional dihitung dengan pendekatan indikator dasar, pendekatan standar, dan pendekatan pengukuran lanjutan. Lalu selanjutnya ada pilar 2. Pilar 2 ini tinjauan berdasarkan regulasi. Pilar 2 merupakan proses tinjauan berdasarkan regulasi atau supervisory review yang dimaksudkan untuk diformalkan oleh pembuat kebijakan dengan berdasarkan pada best practice yang berlangsung. Konsep-konsep tinjauan berdasarkan regulasi telah ada secara implisit pada Basel I, yang dimaksudkan untuk membentuk standar minimum yang hanya dapat diadaptasi berdasarkan bank by bank basis. Pilar 2 ini mencakup tinjauan pengawasan yang sangat mirip dengan pengawasan berdasarkan risiko saat ini oleh Federal Reserve Board di US dan Financial Services Authority di UK. Tinjauan pengawasan dirancang untuk berfokus kepada yang pertama, berbagai persyaratan modal di tes tingkat minimum yang dihitung pada pilar 1. Yang kedua, tindakan awal yang perlu dilakukan untuk menghadapi emerging risk. Pilar 2 ini mengandung 3 area utama yang tidak tercakup dalam pilar 1. Yang pertama, risiko konsentrasi kredit yang tidak dipertimbangkan sepenuhnya pada pilar 1. Risiko ini terkait dengan konsentrasi kredit yang diberikan bank, apakah terfokus pada satu nasabah besar, satu kelompok besar, atau satu industri tertentu. Yang kedua, ada risiko suku bunga pada buku bank. Risiko ini terkait dengan pengaruh suku bunga terhadap aktiva produktif serta kewajiban bank. Yang ketiga, risiko-risiko lain seperti risiko reputasi, risiko bisnis, risiko strategis, serta segala risiko yang timbul dalam menjalankan usaha bank. Yang ketiga ada pilar 3. Pilar 3 atau keterbukaan ini merupakan pilar disiplin pasar. The Bank for International Settlement atau BIS mendefinisikan disiplin pasar sebagai mekanisme pengelolaan internal dan eksternal di ekonomi pasar bebas yang meniadakan intervensi langsung dari pemerintah. Pilar 3 ini mencakup tentang apa yang diperlukan dalam keterbukaan kepada publik oleh bank. Ini dirancang untuk membantu pemegang saham bank dan analisis pasar dan membawa peningkatan transparansi pada portofolio aktiva bank dan profil risikonya. Lalu selanjutnya ada tujuan dari kerangka Basel II. Tujuan dari kerangka Basel II ini ialah yang pertama, menggunakan 3 pilar yang saling menguatkan untuk keseimbangan antara modal yang sesuai persyaratan dengan modal yang ekonomis. Yang kedua, mendorong integrasi pengukuran risiko ke dalam proses manajemen. Yang ketiga, mencapai sensitivitas risiko kredit yang lebih tinggi. Yang keempat, menciptakan fleksibilitas dalam memilih pendekatan dalam penetapan modal yang sesuai dengan persyaratan. Yang kelima, membuat metode pengukuran risiko yang dinamis dalam penetapan modal sesuai dengan persyaratan. Yang keenam, mengadopsi teknik penghitungan risiko yang lebih canggih untuk diterapkan. Yang ketujuh, menerapkan tambahan modal eksplisit bagi risiko operasional dan risiko lain-lain, dan kemudian mengurangi kebutuhan akan cadangan modal. Yang terakhir ialah menjaga persaingan kebutuhan ekuitas antara bank dan lembaga keuangan lainnya. Oke, segitu aja pembahasan saya mengenai manajemen
risiko yang ada di bank syariah. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.